Bayangkan dituduh sesuatu yang gak pernah kamu lakukan, sampai-sampai nyawamu jadi taruhannya. Ini kisah nyata yang bikin merinding dari Bantaeng. Awal 2025. Kenapa keluarga ini nekat ambil jalan keras hanya karena prasangka? Yuk, kita ikuti ceritanya. Tanggal 1 Januari 2025. Jamal, 30 tahun, bukanlah nama aslinya, memutuskan menginap di rumah keluarganya di Desa Baruga, Bantaeng. Malam yang seharusnya tenang, tiba-tiba terusik. Sekitar pukul 11 malam, 3 orang datang. Sarifuddin, Abu Sofyan, dan Jufri. Wajah mereka geram banget. Tanpa basa-basi, mereka nuduh Jamal menyakiti adik mereka yang difabel. Kata mereka, Jamal bikin adik mereka hamil. Padahal gak ada satupun bukti medis yang mereka bawa. Cuma desas-desus tetangga. Jamal tentu syok. Dia bantah semua tuduhan itu. Nah, di titik ini keadaan mulai memanas. Ketiganya bawa tali dan mau bawa Jamal paksa. Jamal panik, dia lari keluar rumah tanpa alas kaki. Bayangin, gelap malam, dikejar 3 orang marah. Dia lari ke satu-satunya tempat yang dia tahu, lubang galian bekas tambang dekat rumahnya. Lubang itu dalamnya sekitar 4 meter. Gelap gulita. Dalam keadaan panik, Jamal terpleset dan jatuh, kepalanya terbentur batu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bikin merinding. Alih-alih menolong, ketiga orang itu malah lempar batu-batu besar ke bawah. Suara benturan batu ke tubuh terdengar jelas. Abu Sofyan bahkan turun ke lubang. Di situ terjadi perlakuan menyakitkan pada Jamal yang sudah terluka. Yang bikin ngeri, kejadian ini cuma 50 meter dari pemukiman warga. Kok nggak ada yang dengar teriakan? Atau mungkin semua pada tutup telinga. Setelah Jamal tak bergerak, tubuhnya malah diikat pakai tali seperti barang. Polisi Bantaeng langsung bergerak cepat. Dalam 24 jam, ketiga pelaku diamankan. Tapi waktu diperiksa muncul fakta mengejutkan. Tuduhan kehamilan itu ternyata salah total. Ini penjelasan polisi. Gadis difabel yang dituduh hamil sama Jamal baru ketahuan hamil waktu dibawa ke puskesmas gara-gara sakit perut. Bukan karena laporan keluarga. Kata AKP Marzuki tegas. Tidak ada hubungan apapun dengan Jamal. Polisi kemudian menemukan bahwa tuduhan itu tidak punya dasar medis sama sekali. Tidak ada tes kehamilan resmi, apalagi tes DNA yang membuktikan Jamal terlibat. Bahkan menurut laporan puskesmas setempat, gadis tersebut ternyata tidak hamil. Gejala sakit perutnya disebabkan gangguan pencernaan. Kok bisa tuduhan sebesar ini muncul tanpa bukti ya? Yang lebih menyedihkan, sang gadis difabel gak pernah sekalipun menyebut nama Jamal. Ini murni prasangka keluarga. Mereka pakai alasan ini buat menghabisi Jamal. Padahal, polisi bilang seandainya mereka lapor dulu, kasusnya bisa diselidiki baik-baik. Kenapa sampai segitunya? Penyidik mengungkap motif sebenarnya, rasa malu keluarga besar. Di masyarakat sana, kehamilan di luar nikah dianggap aib besar, apalagi terjadi pada anggota difabel. Mereka lebih memilih main hakim sendiri daripada lewat jalur hukum. Ironisnya, keputusan impulsif itu malah menghancurkan semuanya. Ketiga pelaku sekarang dijerat pasal 340 KUHP, yang ancamannya hukuman berat. Ini yang paling menyedihkan. Tes DNA gak pernah sempat dilakukan. Kebenaran tertutup selamanya karena tindakan gegabah di malam itu. Keluarga Jamal kehilangan anaknya. Keluarga pelaku kehilangan anggota mereka yang dipenjara. Dari tragedi ini kita bisa ambil 3 pelajaran penting. 1. Jangan jadi hakim dadakan. Emosi sesaat bisa hancurkan hidup banyak orang.
2. Difabel harus dirindungi. Gadis ini jadi korban 2 kali, prasangka, dan kehilangan saudara. 3. Cek fakta sebelum bertindak. Hoaks kampung bisa berujung petaka. Kasus ini juga jadi peringatan keras buat kita semua. Kekerasan bukan solusi. Polisi sudah tegaskan, kalau ada masalah, laporkan. Jangan main hakim sendiri. Kita tutup dengan kalimat dari penyidik. Kebenaran harus dibuktikan, bukan ditebak. Semoga kisah ini jadi pengingat. Di balik setiap prasangka, selalu ada cerita yang belum tentu benar. Disclaimer, semua nama mengacu berkas kasus Polda Sulsel nomor LP 12 Duribastap 225. Dan terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini. Dan bisa tulis di kolom komentar tentang jika ada kritik dan juga saran. Serta tulis kasus apa yang ini Mimin bahas. Terima kasih.